أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Anupal atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mari kita mulai ya dengan acara ini. Sebenarnya udah mulai dari tadi sih, cuman sekarang kita mulai serius masuk ke tema ya, begitu ya. Nah, ya itu tadi temanya adalah peran perempuan di era pandemi. Dan untuk para narasumber pertama kita ada ini Mbak Khotimun Sutanti. Mbak Khotimun Sutanti, beliau sudah tidak asing lagi ya di kalangan ada Aisyah juga, dan beliau sangat aktivis sudah lama juga, dan beliau juga sebagai ya salah satu orang yang bekerja di lembaga LBH APIK, dan fokus beliau adalah dalam perempuan, lansia, dan juga anak-anak ya dari situ. Dan beliau sangat juga sudah sering nulis juga di surat kabar dan media, dan beliau ini ingin mengangkat topik tentang bagaimana COVID-19 ini, pandemi ini ada juga dan dampak-dampaknya terhadap perempuan dan rumah tangga, dan bagaimana kita menghadapinya. Dan baik, saya berikan waktunya untuk Mbak Khotimun Sutanti. Saya persilahkan Mbak Khotimun. Terima kasih. Mbak. Ya, selamat malam. Saya kira saya terakhir malah, Mbak. Oke. Saya bikin surprise gitu, Mbak. Dibalik. Jadi biar kaget gitu. Oh, oke. Maksudnya tadi mungkin biar Budia duluan gitu ya, karena mungkin menjelaskan nasihat Aisyah. Jadi saya tinggal nambah aja. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti saling melengkapi aja. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Mohon maaf ini agak gelap background-nya. Enggak Mbak, cerah lah Mbak. Auranya Mbak itu yang mencerahkan semuanya. Iya, ini lagi agak kurang sehat. Nah, terima kasih sekali atas kesempatannya pada malam hari ini. Salam kenal. Semoga rekan-rekan di sana juga sehat gitu ya. Jadi kita belum jadi bisa kemana-mana ya. Saya nggak tahu di Perancis bagaimana situasinya, tapi kalau di sini di Indonesia sudah mulai macet, Jakarta udah kayak biasanya. Walaupun pandeminya ngeri sekali di sini. Baik, saya hanya akan ini ya, karena tadi saya mengasumsikan mungkin Budiah sudah akan menjelaskan tentang NA, tentang kepemimpinan perempuan mungkin di beberapa ini ya hal gitu. Jadi saya tidak mencantumkan lagi di dalam slide. Saya boleh apa namanya? Share pakai slide? ya. Iya Mbak Khotimun. Ini belum bisa share screen. Share screen-nya gimana? Saya nggak. Hostnya mungkin hostnya. Host, Mas Fahri. Mas. Aduh. Belum di ini mungkin. Iya, bentar ya Mas Fahrinya kemana Mas Fahri? Mas. Aduh Mas. Bentar saya panggil. Yes, Mbak. Sudah? Okay. Belum ya sama sekali. Mas Fahri.
Ya, atau kalau enggak sambil Coba Mbak. Coba kayaknya udah bisa deh. Coba. Sudah bisa screen? Oh, oke, sebentar saya coba ya. Harusnya sudah bisa. Oke, sebentar. Mohon maaf ya, technical difficulty. Kenapa ya? Biasa. Oh iya, ini udah bisa Tadi nih. Mbaknya mending daripada yang itu loh, penyusup itu. Ingat nggak Mbak? Oh, yang dulu itu ya? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Iya, itu nggak tahu itu pas bisa. awal-awal dulu. Oke, udah bisa ya. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan, saya Khotimun Sutanti. Panggilannya Imun, dan beberapa yang di sini mungkin pernah ketemu dan ada yang belum gitu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini karena sesinya adalah pengajian ternyata ya. Jadi apa namanya? Kita senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua yang ada di Prancis. Kebetulan selain di Asosiasi LBHP, kemarin lupa ya, saya itu di MDMC. Saya di MDMC PP Muhammadiyah, selain juga di Nasyatul Aisyah juga dengan Budiah. Kalau di Nasyatul Aisyah saya di bidang kemasyarakatan. Jadi ini keluarga Muhammadiyah. Nanti kalau saya pindah ke Perancis, nanti saya akan gabung ke BCIM Perancis ya. Siap Mbak, siap. Langsung aja, kita tampung. Kita tahu. Oke. Nah, saya mungkin jelasin sedikit tentang LBH Apik itu apa. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah pernah mengenal, ada yang belum. Jadi Apik itu adalah sebuah yayasan yang berdiri tahun 1995 oleh 7 pengacara perempuan waktu itu. Jadi sebelum reformasi ya. Kemudian awalnya itu dulu satu LBH Apik. Ya waktu itu posisinya di Jakarta, tapi sekarang kita sudah punya 16 kantor di 16 provinsi. Dari Papua sampai Aceh, kemudian dibentuklah asosiasi LBH Apik itu sebagai koordinator dari kantor-kantor LBH Apik yang 16 itu. Nah, visinya adalah mewujudkan masyarakat demokratis melalui perubahan sistem hukum yang adil dan setara gender. Ini salah nulisnya. Nah, kami punya konsep kerja seperti ini ya, bantuan hukum gender struktural. Kalau analisis yang kami gunakan framework-nya biasanya adalah feminist legal theory. Kalau Bapak Ibu mungkin juga kajiannya ke sana juga ya. Jadi kritik terhadap critical legal studies itu ada feminist legal theory itu yang menjadi salah satu alat analisis kami. Dan BHGS itu kita menggunakan pembelajaran dari penanganan kasus untuk sebagai entry point untuk melakukan perubahan sistem hukum. Jadi kenapa kalau kita bicara tentang kenapa kita bicara hak dasar tentang lansia, disabilitas, kemudian pemberdayaan hukum masyarakat, itu karena kita melihat dari pembelajaran penanganan kasus itu ada persoalan perspektif, persoalan budaya hukum gitu ya di masyarakat, kemudian juga advokasi perubahan hukum dan advokasi terhadap aparat penegak hukum ya, struktur hukum. Nah itu. Nah, peran perempuan sebetulnya saya agak dilematis kemarin mau ngambil angle yang bagaimana gitu ya. Karena mungkin kita semua sudah sering membicarakan peran perempuan. Kebetulan karena tadi seperti Mbak Leti bilang ya, tanggal 22 Desember itu adalah Hari Ibu. Walaupun sebetulnya dalam sejarahnya itu Hari Ibu itu kan yang menetapkan Orde Baru ya. Kalau dalam sejarahnya itu kan Kongres Perempuan Indonesia ya sebetulnya ya, Hari Perempuan Indonesia, di mana sebetulnya pada Kongres Perempuan Indonesia itu justru yang lahir itu adalah tema-tema yang kemudian yang digagas itu bagaimana memajukan situasi perempuan Indonesia. Dan salah satunya waktu itu yang di isu yang sempat digaungkan itu adalah penghapusan perkawinan anak waktu itu ya. Kemudian juga poligami. Nah, kebetulan waktu itu ada pertentangan antara Aisyah yang masih ingin mempertahankan poligami waktu itu, zaman itu ya, dengan gerakan perempuan. Tapi Aisyah sudah mulai bergeser atau saat ini. Jadi Muhammadiyah sendiri sudah menegaskan bahwa perkawinan di menurut Islam itu bagi Muhammadiyah itu adalah monogami. Meskipun Muhammadiyah tidak menolak
secara total poligami gitu ya. Jadi sudah ada banyak pergeseran sebetulnya dengan menyadari bahwa dampak dari poligami itu. Jadi Desember ini adalah hari bersejarah bagi perempuan Indonesia karena hari itu adalah masa kita bisa mengatakan sebagai kebangkitan perempuan Indonesia ya untuk bisa bersama, dan akhirnya mulai dari gerakan itu lahirlah banyak sekali setelahnya. Salah satunya adalah sampai di era Orde Baru pun cita-cita perempuan untuk memajukan kelompoknya, memajukan situasi perempuan agar bebas dari kekerasan dan lebih setara, itu lahirlah Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu milestone gerakan perempuan. Walaupun saat itu Undang-Undang Perkawinan juga kalau kita lihat saat ini masih ada yang bias gender, kalau kita lihat di pasal 34 ya, itu salah satu akar kekerasan terhadap perempuan sebetulnya. Kalau kita bisa lihat pasal 34 itu tentang pembagian kerja laki-laki dan perempuan yang masih tidak setara di dalam pasal 34 itu. Jadi perempuan masih di situ dimandatkan oleh negara untuk bekerja domestik dan laki-laki publik, itu sebetulnya sudah tidak pas lagi untuk saat ini, dan Muhammadiyah juga tidak mengarah ke sana sebetulnya kan. Baik, saya ingin memulai dengan bagaimana posisi perempuan di dalam pandemi saat ini. Mungkin kita pernah membaca berita atau tulisan-tulisan bahwa banyak pemimpin-pemimpin perempuan di dunia, salah satunya di Selandia Baru misalnya, yang dia punya keberhasilan gitu ya, banyak perempuan yang berhasil membawa negaranya lebih bisa bertahan di masa pandemi gitu ya. Terutama Selandia Baru itu kita bisa melihat bahwa banyak keberhasilan di sana yang bisa membendung angka COVID ya yang tinggi gitu. Kemudian juga beberapa negara lain, walaupun akhirnya juga di akhir-akhir hampir semuanya collab gitu ya. Indonesia juga parah banget gitu. Sekarang sudah di atas 15% rate-nya ya di Indonesia itu sudah sangat mengerikan. Saya deg-degan kemarin naik pesawat dari Papua selama 6 jam. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita hampir takut untuk menarik napas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat data di mana posisi perempuan, kita mungkin sering mendengar bahwa dan membaca bahwa perempuan ini adalah di garda depan ya. Kalau dilihat dari sektor kesehatan, itu tenaga medis perempuan itu saat penanganan COVID-19 itu lebih dari 70% itu adalah perempuan. Itu adalah data dari UNFPA ya. Termasuk di dalamnya adalah perawat. Nah, mayoritas memang perawat. Itu di sini data PPNI itu sekitar 300.000 sekian, itu 71%, 259.000 orang ya dari 300-an itu, jadi sekitar 71% itu adalah perempuan. Jadi orang-orang yang langsung direct kepada pasien COVID dan lain sebagainya, merawat, itu mayoritas adalah perempuan gitu. Jadi kita bisa mengatakan mereka adalah garda terdepan dan dengan resiko yang paling tinggi gitu ya. Walaupun kalau dilihat dari korban tuh banyak korban dokter ya daripada perawat, tapi perawat itu kan mayoritas perempuan gitu. Nah, di sini saya mengutip sedikit, di garda terdepan itu bukan berarti kemudian hanya kita bisa melihat mereka sebagai pahlawan saja, tapi kita juga bisa melihat bahwa di belakang sana itu ada persoalan yang sangat struktural gitu ya terkait dengan perempuan berada di garda depan ini. Misalnya ini saya mengutip salah satu cerita gitu yang ada di Tirto ID ya, bahwa ini Mutia, seorang perawat yang bekerja 8-10 jam sehari. Dan ini juga terjadi ya di Wisma, mereka yang bertugas di Wisma Atlet gitu ya. Kemudian mengenakan APD lengkap, menangani sampai 40 pasien itu per hari. Nah, ia tidak punya waktu untuk memerah ASI, jadi dia sampai tidak pernah punya waktu, bahkan untuk ketemu anaknya mungkin takut, padahal seharusnya setiap 3 jam sekali ASI itu harus diperah gitu. Situasi itu membuatnya mengalami infeksi jaringan payudara atau mastitis ya. Mastitis membuat dada nyeri, sesak, panas, dan berat. Jadi ini fakta ya, berada di depan itu, dan persoalan yang di belakangnya itu seperti ini. Gitu. Nanti kita akan melihat juga bagaimana situasi mereka ketika dikaitkan dengan situasi perempuan dikaitkan dengan kesehatan reproduksi ya. Nah, ini kan sangat berkaitan sekali. Oke, ini masalah medis. Kemudian mayoritas di dalam keluarga itu perempuan itu adalah
menjadi yang utama merawat orang sakit. Ayo bener nggak di situ nggak? Kalau ada yang sakit itu rata-rata perempuan yang merawat. Kemudian juga kelompok rentan dalam keluarga, misalnya lansia gitu ya. Itu rata-rata yang ditugasi merawat itu adalah perempuan. Jadi kalau ada yang sakit, kemudian lansia itu perempuan. Jadi, makanya kita bisa mengatakan bahwa dia juga pahlawan, tapi resikonya memang sangat besar. Ya, apalagi kalau misalnya tidak dibagi beban itu. Ini misalnya dia resiko terpapar penyakit. Kemarin saya juga mendengar ada seorang menteri, tapi saya nggak menyebut namanya. Dia negatif, tapi istrinya positif dan kemungkinan itu dari baju suaminya ketika pulang gitu ya, itu dibawa gitu oleh virus gitu. Nah, jadi kalau misal beban itu tidak dibagi, maka resikonya terpapar penyakit, kelelahan, kemudian memicu stres juga ya bagi perempuan. Nah, ini sebetulnya tidak hanya ketika pandemi COVID sih, tapi di kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan kalau dalam data, kalau di dalam saya juga ya di kebencanaan, kita melihat bahwa resiko perempuan menjadi korban bencana itu 4 kali lipat dibandingkan laki-laki, itu data eversi, dan juga kita bisa melihat di tsunami Aceh. Itu karena ini tadi salah satunya adalah dia di dalam rumah itu dia untuk melarikan diri dia harus menyelamatkan tidak hanya dirinya sendiri, tapi anaknya dan juga yang mereka rawat di rumah, misalnya lansia dan lain sebagainya itu ya. Kemudian juga budaya yang masih bias gender yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk bisa menyelamatkan diri, misalnya tidak boleh ketika kecil nggak boleh belajar naik pohon gitu ya, naik sepeda, bahkan masih adalah yang nggak boleh naik motor gitu kan, masih ada tuh sekarang nggak bisa manjat pohon gitu. Jadi keterampilan itu jadi nggak ada gitu. Nah ini di masa wabah maupun di masa kebencanaan ya. Lalu di masa pandemi ini juga ada kepeloporan perempuan. Sebetulnya banyak, tapi saya tadi tidak bisa banyak mengutip gitu, nggak sempat banyak mengumpulkan di dalam satu slide gitu ya. Misalnya gerakan pangan mandiri. Jadi ini banyak sekali yang dilakukan dan inisiatifnya ada yang sporadis, ada yang tersistematis gitu ya. Di awal pandemi itu terutama itu banyak yang melakukan kampanye lewat WA itu mengajak untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk sayuran. Dan itu mayoritas adalah perempuan yang melakukan. Kemudian kebutuhan pokok pangan dan kebutuhan pokok pangan ya, bagaimana persediaan kebutuhan pokok pangan secara mandiri, kemudian melakukan budidaya hortikultura misalnya. Ini juga dilakukan oleh banyak perempuan gitu. Jadi meskipun rumah sempit ya tetap nanam cabai gitu ya. Terus kemudian nanam karena waktu itu ketika awal-awal terutama itu ada ketakutan sumber daya makanan yang akan sulit gitu ya, karena takutnya ada lockdown waktu itu, kemudian pangan habis gitu ya. Jadi ada ketakutan seperti itu. Tapi ini dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan, suaminya misalnya atau dirinya sendiri. Kemudian mereka mencoba untuk bertahan dengan pangan mandiri gitu. Dan daripada beli ke pasar misalnya juga yang beresiko. Nah, ini juga dilakukan oleh Aisyah ya. Aisyah juga mengkampanyekan itu, yang bawah itu, yang foto bawah itu kegiatannya Aisyah. Kemudian Nasyatul itu hortikultura ya. Kemudian Nasyatul Aisyah juga melakukan itu nanti, tapi kalau Nasyatul Aisyah nanti biar Budi aja yang cerita, jadi kita berbagi. Nah, terus yang di atas itu adalah kegiatannya LBH Apik Bali. Menggiatkan lansia untuk membuat Banten. Banten itu alat upacara itu loh, bahan-bahan untuk upacara yang sebetulnya memang dilakukan oleh para perempuan, tapi kemudian sempat tidak banyak yang mereka hasilkan ketika pandemi. Jadi ini sekaligus mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk menolong para lansia yang pembuat Banten ini yang kehilangan pekerjaan, apalagi pariwisata di Bali yang sangat anjlok saat ini ya. Dan juga ada juga yang dilakukan oleh LBH Apik Medan juga seperti itu. Jadi bagaimana membantu akses perempuan-perempuan lansia untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka gitu ya, dengan mengkomunikasikan ke pemerintah dan sebagainya untuk lebih membuka ruang bagi perempuan lansia untuk bisa
mendapatkan penghasilan yang setidaknya mendekati normal, karena misalnya banyak hasil-hasil pertanian yang di desa-desa itu, yang di desa-desa yang kebetulan dinampinginya di Deli Serdang itu, di pelosok, yang harga makanan harga hasil pertanian mereka tuh turun drastis, dibeli oleh tengkulak, tapi tengkulaknya menjual mahal keluar gitu ya, misalnya contohnya seperti itu, karena masalah transportasi dan seterusnya. Jadi itu yang diperjuangkan ya di desa-desa itu. Jadi itu yang terjadi, dan tidak hanya itu juga ya, tapi sempat juga di pasar-pasar gitu ya, sempat ketika lockdown di beberapa tempat itu memang mereka kehilangan pekerjaan, walaupun sekarang sudah hampir kembali normal ya di beberapa tempat dengan resiko yang sangat tinggi. Kemudian gerakan kelentingan keluarga itu juga Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Kalau Nasyatul Aisyah itu punya keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah gitu ya. Aisyah punya program kampanye dan lain sebagainya. Kemudian pemberdayaan keluarga dan kelompok rentan tadi itu yang bersama. Kemudian beberapa komunitas perempuan itu mendirikan pos-pos pemantauan COVID-19, itu dilakukan oleh beberapa lembaga ya. Salah satunya Sekolah Perempuan Kapal Perempuan misalnya juga melakukan itu. Kemudian juga Sekolah Pelopor Keadilan yang dimiliki oleh LBH Apik juga melakukan program-program untuk kelentingan perempuan gitu ya, dan keluarga. Nah, kemudian ada program-program konseling itu dilakukan oleh Muhammadiyah COVID Comment Center juga, walaupun itu nggak hanya perempuan, tapi mayoritas pelakunya itu perempuan ya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, kemudian selain persoalan peran perempuan tadi itu ya, sebetulnya pandemi ini punya dampak yang tidak sederhana bagi perempuan dan kelompok rentan dalam hal ini. Misalnya perempuan dan penyandang disabilitas itu kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Ini pekerja salon, pekerja rumah tangga, itu juga cerita dari teman-teman yang ada di jaringan Jala PRT, jaringan untuk advokasi undang-undang pekerja rumah tangga, karena di Indonesia itu pekerja rumah tangga sampai sekarang tidak dianggap sebagai pekerja, tidak masuk worker gitu, tidak masuk tidak sama dengan pekerja seperti yang lain gitu ya. Dia dianggap sebagai ya pokoknya dapatlah gitu ya penghasilan segini, mau telat nggak ada asuransi, mau di PHK dadakan dan seterusnya, itu kan tidak ada jaminan untuk pekerja rumah tangga. Kemudian tukang pijat, kemudian juga mereka yang berada di di pekerjaan-pekerjaan yang beresiko ya, misalnya seperti resepsionis itu kan rata-rata perempuan gitu misalnya. Nah itu juga yang terjadi saat ini ya di masa pandemi ini. Nah ini data yang ada ini ya, 5.970 pekerja perempuan mengalami PHK. Ini masih bulan-bulan ini, berita ini masih bulan-bulan sekitar bulan Juli ya, belum sampai data hari ini yang lebih banyak lagi kehilangan. Kemudian 32.401 pekerja migran Indonesia dipulangkan dari berbagai negara dan 70,4%-nya adalah perempuan gitu ya. Nah ini memang dampaknya luar biasa. Kemudian, nah ini juga terjadi terkait dengan layanan kesehatan reproduksi ya. Tadi agak gimana ya? Seolah-olah ada ini ya. Tadi perempuan di garda depan di bidang kesehatan untuk menghadapi COVID. Tapi persoalan kesehatan reproduksi perempuan itu sulit sekali itu mengakses gitu ya. Sangat beresiko terhadap perempuan untuk saat ini. Kadang-kadang juga tidak banyak ya layanan kesehatan yang memprioritaskan untuk melayani kesehatan reproduksi itu untuk saat ini. Nah, padahal kesehatan reproduksi perempuan itu sangat rentan gitu ya. Kan beda gitu ya dengan mungkin bapak-bapak tidak mengalami haid gitu, tidak mengalami hamil dan rahim perempuan itu kan lebih rentan gitu ya dibandingkan laki-laki gitu yang tidak ada rahimnya, dan sangat beresiko terhadap ketidakbersihan, terhadap ketika tidak dirawat, dan ketika ada masalah harus segera diatasi gitu karena punya resiko yang tinggi. Nah di masa pandemi ini memang ada kesulitan untuk mengakses kesehatan perempuan ya, reproduksi. Ini contoh datanya ya. 900.000 kehamilan yang tidak direncanakan di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Ini karena datanya per Juli ya, saya tidak nemu data per Desember soalnya.
Kemudian 1,5 juta aborsi yang dikategorikan tidak aman dan lebih dari 3.000 kematian ibu. Jadi ada resiko yang sangat besar gitu ya di masa pandemi ini. Tidak hanya orang itu diminta duduk di rumah, kalau perempuan duduk di rumah, work from home itu juga tetap beresiko ketika mereka perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang biasanya bisa rutin gitu jadi enggak gitu. Ada masalah sedikit yang biasanya dia bisa mengakses klinik jadi enggak gitu ya. Kemudian 2/3 dari 103 negara yang disurvei antara pertengahan Mei sampai Juli 2020 melaporkan adanya gangguan pada layanan keluarga berencana dan kontrasepsi. Sekitar 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan terjadi seluruh dunia. Nah, ini versinya WHO gitu. Nah, ini belum lagi data mereka yang tidak terdata gitu ya. Ini kan baru yang terdata nih. Banyak yang tidak terdata kalau di Indonesia itu ya. Akses terhadap kesehatan reproduksi ini. Lalu kemudian di masa pandemi ini, perempuan itu berada di garda depan ketika mereka mendampingi anak-anak mereka sekolah di rumah, school from home. Asik sih work from home gitu ya, awalnya stres tapi lama-lama asik, cuma ternyata bebannya berlipat ganda gitu, ditambah pekerjaannya di rumah. Ketika masih ada ketidaksetaraan gender ya, di rumah kemudian dibebankan semua pada perempuan, ini luar biasa loh. Nanti dari matahari terbit sampai mata suami terbenam. Maksudnya tidur. Nah, itu mulai dari anak-anak mendampingi anak sekolah itu begitu luar biasa capek ya, yang online itu dari pagi sampai siang gitu ya. Belum lagi ibunya itu kan bekerja gitu ya, bekerja di rumah. Kemudian nanti anaknya minta dibikinin snack gitu ya. Selama di rumah itu kan makannya jadi banyak tuh, makanya lebih banyak, minta snack banyak gitu. Kemudian anggota keluarga yang lain, termasuk bapaknya gitu ya. Kalau dia tidak berbagi, saya yakin kalau yang berada di di diskusi kali ini banyak laki-laki yang suka berbagi. Kalau di Muhammadiyah itu saya lihat sangat bagus gitu berbaginya. Nah, tapi banyak yang tidak berbagi gitu. Jadi ya semuanya dilakukan oleh perempuan gitu. Apalagi pekerjaan domestiknya tambah banyak gitu ya di rumah gitu ya, karena masak terus jadi banyak yang harus dibersihkan, harus ngepel terus gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan yang terjadi pada perempuan ini. Jadi beban berlipat ini adalah dampak dari budaya yang masih tidak adil gender sejak sebelum pandemi, dan ketika dibawa ke pandemi kemudian menjadi seperti ini. Bebannya menjadi semakin berat ya bagi perempuan. Gitu. Nah, ini contoh gambarnya yang ada di situ ya. Dia kerja, goreng, kemudian masak, gendong anak gitulah ya. Nah, belum lagi punya anak kecil tuh, masih bayi, ada anak kecil, terus anaknya satu lagi sekolah SD ya, harus didampingi ketika sekolah ya. Nah, itu. Makanya berbagi itu sangat penting di rumah. Nah, kemudian kekerasan. Nah, kekerasan ini juga dampak dari pandemi, meskipun perempuan berada di garda depan dalam pengasuhan dan dalam untuk mendampingi anak sekolah, untuk merawat orang sakit di rumah, tapi dia yang mengalami kekerasan juga gitu. Ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan terhadap istri gitu ya. Itu yang meningkat sangat tinggi ketika di masa pandemi ini. Faktornya banyak. Nanti kita akan sedikit membahas ya. Tapi kalau kita melihat data dulu lah, data itu pengaduannya kalau di Perancis sendiri, nah ini yang orang Perancis mungkin bisa melihat data langsung ya, itu meningkat 1/3 dari biasanya. Ini masih di awal pandemi saya dapatnya data Perancis, belum sempat tadi untuk data Perancis di akhir-akhir ya. Kemudian Afrika Selatan tuh 990.000 pengaduan pada minggu pertama karantina wilayah yang diterapkan. Kemudian tingginya angka perceraian itu misalnya Tunisia itu sampai 5 kali lipat gitu. Nah, ini ada orang Turki juga di sini mungkin bisa cerita juga. Meningkat angka pembunuhan terhadap perempuan. Kemudian sehingga PBB itu mengukur domestic violence itu di masing-masing negara itu sebenarnya seberapa gitu ya. Nah, sayangnya di masa lalu itu undocumented. Masa lalu tuh maksudku dulu waktu flu yang pertama dulu ya tahun 1918 itu ketika pandemi. Kita sayang sekali dulu tidak ada dokumentasi di masa lalu yang bisa kita bandingkan dengan hari ini ya tentang kekerasan ini. Nah, kalau dari data LBH Apik sendiri yang kami tangani,
kami belum sempat mengumpulkan data nasional, tapi ada beberapa data dari beberapa LBH Apik yang cukup tinggi ya. Misalnya sekitar 10-50% gitu. Tapi sebetulnya lebih sih. Kemarin ada yang di atas 60% kenaikannya KDRT ini. Misalnya ini sepanjang Maret sampai Mei itu 97 kasus KDRT di LBH Apik Jakarta. Sekarang sudah tidak 97 kasus lagi, saya belum revisi ini. Sekarang sudah lebih dari 200 kasus ya. Ketika pandemi itu lebih dari itu. Jadi kalau setiap bulan itu biasanya kasus yang aduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta itu sekitar 60 kasus gitu ya setiap bulan gitu. Sekarang itu bisa sampai 90 aduan, bisa lebih dari itu. Jadi memang meningkat kalau diakumulasi kemudian bisa meningkat sangat tinggi. Nah, kemudian kasus kekerasan terhadap anak itu lebih meningkat di atas 10%. Kemudian juga yang paling meningkat tinggi itu adalah kasus kekerasan berbasis gender online. Nah, yang online ini memang sangat tinggi. Data Komnas Perempuan itu Januari sampai Mei saja sudah 249 kasus, itu melebihi, itu hampir sama dengan kasus 1 tahun kekerasan berbasis gender online. Padahal itu baru berapa bulan gitu. Udah LBH Apik Jakarta itu baru Maret Mei saja waktu itu sudah 40 kasus kekerasan berbasis gender online. Sekarang tuh sudah 97 kasus kalau tidak salah, lebih ya kasus kekerasan berbasis gender ini yang online ini. Jumlahnya. Jadi memang sangat tinggi naiknya ya. Nah, ini juga sebetulnya tidak lepas dari dampak situasi sosial ekonomi, kemudian juga dilengkapi dengan ketidaksetaraan gender, diskriminasi yang masih ada yang terbawa dari zaman sebelum pandemi kemudian masuk ke dalam masa pandemi ini. Jadi memang dalam berbagai situasi ketidaksetaraan gender itu berpengaruh gitu ya. Kalau dalam masa bencana dan masa wabah seperti ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap situasi perempuan. Nah, mungkin itu saja Mbak sebagai pengantar, nanti kita diskusi lagi. Tadi belum sempat banyak membuat slide-nya dan ada beberapa yang mungkin belum saya up to date datanya yang terakhir ini terutama ya. Tapi nanti kita akan bisa obrolin lagi. Kira-kira gitu Mbak Leti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Khotimun, Mbak Imun. Alhamdulillah ya, bagi teman-teman yang baru aja join sama kita, ini tadi Mbak Khotimun, saya barusan memaparkan tentang bagaimana ya sejarah Apik dulu ya, Apik yang berdiri sejak tahun 1995 didirikan oleh 7 perempuan dan tujuan Apik untuk berjuang untuk kesetaraan gender di Indonesia. Dan setelah itu beliau mengajak kita mengajak kita tentang sejarahnya Hari Ibu Nasional di Indonesia yang tujuannya adalah memajukan perempuan di Indonesia. Lantas dia bagaimana di era Orde Baru dan apa yang perjuangan-perjuangan yang perempuan Indonesia harus diperjuangkan saat ini seperti perkawinan di bawah umur dan juga poligami. Terus setelah itu Mbak Imun juga cerita tentang bagaimana di Selandia Baru, contoh-contohnya bagaimana Indonesia ini masih belum optimal ya untuk menangani pandemi COVID ini. Terus setelah itu double burden di mana perempuan itu ya tentang di rumah tangga itu tugasnya banyak banget. Di dalam rumah tangga kita adalah yang terakhir, perempuan itu cenderung yang terakhir memikir tentang dirinya. Semua diurusin dulu orang lain dulu baru dianya sendiri. Dan akhirnya banyak banget akhirnya kita yang menjadi korban atas pandemi ini. Dan setelah itu bagaimana kepeloporan, bagaimana ketahanan perempuan untuk biar supaya dapurnya ngebul ya, rumah tangga ngebul, gerakan pangan mandiri, hortikultural, pokok pangan, bagaimana mungkin waktu itu juga ada dapur bersama juga, atau bagaimana untuk saling membantu orang-orang yang dikarantina perumpamannya. Terus setelah itu gerakan untuk kelentingan keluarga,
seperti di Bali itu ya bikin membuat banten, terus setelah itu bagaimana untuk membantu lansia juga yang terisolasi juga pemberdayaannya, terus setelah itu ada juga perempuan juga di garda depan sebagai pos-pos pemantau dan mereka pun akhirnya itu tadi Mbak Emun bilang bahwa kita pilihannya ada 2. Kalau bahasa Perancis pilih pes atau koler ya, berarti pilih terhimpit dalam 2 batu ya, pilihannya yang sulit, ke kiri juga terhantam, ke kanan juga terhantam. Lantas Mbak Umun juga mengajak kita bagaimana program-program konseling itu ya, psikologis itu penting karena ternyata banyak sekali orang-orang yang bunuh diri karena COVID ini karena tidak kuat juga. Kita udah tahu cerita-ceritanya di dunia ini bagaimana. Setelah itu bagaimana juga tentang perempuan dalam situasi pekerjaan juga dan setelah itu layanan kesehatan, bagaimana kehamilan yang tidak direncanakan ternyata banyak ya karena lockdown dan COVID ya, daripada nggak ngapa-ngapain akhirnya ya itu tadi hampir 9.000-an ya kehamilan yang tidak diinginkan. Dan bagaimana begitu kan, harus periksa ke dokter itu bagaimana dengan protokol-protokol COVID di rumah sakit itu tidaklah hal yang mudah. Lantas bagaimana juga harus mengurus anak-anak yang di sekolahan yang kita cerita bahwa keren banget bisa work from home, ternyata sekolah juga mengajarin anak-anak juga sulit karena bebannya tetap aja sama dan kita nggak bisa keluar kemana-mana. Setelah itu bagaimana presentasi juga LBH Apik yang melihat berapa persentasinya KDRT yang naik di Indonesia, dan LBH melihat bahwa 10-50% KDRT yang naik di Indonesia dan yang kekerasan berbasis gender yang online itu. Ya, terima kasih sekali Mbak Imun. Semoga saya bisa merangkum semuanya untuk membantu teman-teman yang barusan datang. Dan selanjutnya kita akan ke narasumber kita yang kedua yang berdomisili di Perancis. Mbak Dini Masabua. Beliau adalah jurnalis ya. Beliau mempunyai surat kabar dunia di sini. Beliau tidak asing lagi juga di beberapa media massa juga, sering juga diwawancarai, dan beliau juga sebagai kontributor di Net TV, beliau juga sering nulis di surat kabar tentang kehidupan diaspora dan juga dari bagaimana orang Indonesia yang hidup di luar dan bagaimana mengadakan observasi bagaimana kita tuh masih cinta dengan Indonesia, dan beliau akan memberi sisi pandangan tentang case study yang di Prancis khususnya ya Mbak Dini ya, secara umum dan di Eropa bagaimana perempuan kita di sini, perbandingan dari Mbak Imun yang di Indonesia kita lari ke Eropa. Waktu dan saya persilahkan ya Mbak Dini, silahkan. Terima kasih Mbak Dini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk berbagi. Kali ini saya ingin membicarakan mengenai dari sisi wanita Indonesia di Perancis ya. Jadi memang fokus saya lebih ke Perancis. Karena kalau yang di Indonesia mungkin sudah ada pakar-pakarnya tadi juga kan. Jadi saya memang di sini ingin membicarakan mewakili dari para diaspora Indonesia yang berada di Perancis. Nah, di Perancis ini sebenarnya kita tuh kan tinggal sebagai perantauan, boleh dibilang. Saya misalkan sudah 20 tahun ada di sini, berarti status saya masih warga negara Indonesia dan sebagai perantauan. Walaupun kami sudah memiliki istilahnya kartu izin resmi ya untuk tinggal gitu. Baik, karena itu sebagai wanita di di perantauan ini terkenal sebagai kita membutuhkan yang namanya sosialisasi untuk selalu bertemu. Mangga Alfi kalau bisa dibantu mungkin share-nya. Alfi itu partner saya kalau Zoom di Surat Dunia. Berita saya Surat Dunia namanya. Mohon maaf ternyata ini nggak bisa share ya. Oh nggak bisa share? Pasti ya, peserta nggak bisa share. Oh peserta nggak bisa share ya? Oh saya sebenarnya ini saya bisa Mbak? Iya sekarang sudah dikasih. Sudah. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mas Afri.
Baik, saya langsung aja mulai sebelum gambarnya ada baik. Seperti yang kita lihat bahwa karena kita di sini adalah perantauan, jadi istilahnya untuk saling berjumpa dengan sesama satu rumpun, sesama satu bangsa, istilahnya itu ada sesuatu yang penting sebenarnya untuk saling berbagi dengan ikatan makanan yang sama-sama makanan dengan cita rasa Indonesia. Kemudian memang kita membutuhkan untuk saling bercerita sesama wanita. Jadi istilahnya sudah merupakan suatu kebutuhan, walaupun mungkin bukan hanya untuk curhat ya, tapi saling bertemu, saling menikmati makanan satu sama lain, hasil masakan satu sama lain itu sudah merupakan suatu hiburan sebenarnya untuk kami para wanita di perantauan ini. Nah, dengan adanya pandemi ini, Perancis itu memulai lockdown boleh dibilang cukup awal ya, yaitu pada saat itu bulan Maret kalau nggak salah, tanggal 17 tanggal 18 ya. Maret itu sudah melakukan lockdown. Terima kasih Alfi. Share-nya mungkin bisa di stop. Baik. Jadi di Prancis itu sudah berlakukan lockdown itu sejak bulan Maret, di mana boleh dibilang jadi kami tidak bisa lagi bertemu dengan para perantauan seperti biasanya. Bahkan yang namanya grup pengajian yang dilakukan biasanya dari rumah ke rumah pun akhirnya terpaksa di stop. Padahal itu adalah salah satu cara kami untuk saling berinteraksi sebagai sesama perantauan diaspora. Alhamdulillahnya di Perancis juga ada yang namanya selain pengajian Muhammadiyah ada juga pengajian Perancis, yaitu kumpulan ibu-ibu yang ingin mengaji pagi-pagi yang memang juga sekaligus mungkin ibu-ibunya kerepotan dengan bayi atau kerepotan dengan aktivitas sehari-hari, sehingga membuat kita itu adalah masih memungkinkan untuk bertemu dalam pengajian, dalam kajian. Itu pengajian seminggu sekali. Kita memakainya itu Skype tanpa video, yang mana membuat ibu-ibu masih bisa beraktivitas sambil mendengarkan kajian atau juga sambil mendengarkan ayat-ayat Quran. Seperti itu. Jadi memang pada saat pandemi datang itu memang cukup berat ya buat kami para perantauan untuk tidak bisa berinteraksi lagi dengan sesama perantauan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, banyak orang yang bilang bahwa pandemi itu menjadi beban wanita. Silakan, Alfi. Udah terbuktikan. Kalian kan bertandingnya secara fair. Dan terbukti kalau permainan yang hilang kan jauh lebih bagus. Harusnya lo terima aja dong. Harus minta izin lagi, Teh. Oh, minta izin lagi? Oh ya, boleh minta izin lagi. Mbak, sudah. Sudah. Terima kasih. Baik. Jadi banyak yang menyatakan bahwa pandemi itu menjadi beban wanita, betul atau tidak? Ini berdasarkan juga tadi dari wawancara saya dengan banyak para perantauan, diaspora dan sebagainya. Jadi pada awal-awal pandemi memang terasa cukup berat ya buat para wanita perantauan di Perancis ini. Karena mereka itu tiba-tiba diharuskan seperti yang tadi dibilang menjadi guru, kemudian tiba-tiba menjadi chef masakan karena semua berkumpul. Jadi kita harus memikirkan makanan dari mulai sarapan, makan siang hingga makan malam, walaupun itu sudah biasa dilakukan. Tapi memang biasanya anak-anak di Perancis itu anak-anaknya mereka makan di kantin siang. Jadi siang itu biasanya memang ibu-ibu memiliki waktu istilahnya me time buat mereka gitu ya, buat mengisi waktu bagi mereka sendiri atau melakukan aktivitas mereka. Dan kini dari mulai pagi hingga malam mereka jadi harus memikirkan dari segi makanan. Dan karena di Perancis itu pada saat lockdown itu mulai terjadi yang namanya krisis pangan, bukan krisis pangan ya, tapi yang namanya krisis stok makanan, tiba-tiba banyak yang lenyap. Kemudian juga adanya ketakutan untuk belanja ke supermarket atau ke pasar, adanya ketakutan sehingga mau tidak mau para istri harus bisa berkreatif untuk memikirkan bagaimana mengolah masakan. Dari mulai supaya kita sarapan juga tidak bosan, makan siang juga tidak bosan, supaya makan malam pun juga selalu terisi dengan menyenangkan. Karena kan memang dari pagi sampai malam kita istilahnya 4L ya, lo lagi, ketemunya dia lagi gitu. Jadi bisa dibayangkan, apalagi mungkin di Perancis itu kan tidak semua orang punya rumah besar. Rata-rata kan mungkin banyaknya tinggal di apartemen. Jadi bisa dibayangkan mungkin ada yang tinggal tempat kecil dan itu harus dibagi sekian orang, misalkan jumlah orangnya dengan 2 anak berarti harus dibagi 4. Dan kalau misalkan anak-anaknya 2 itu yang harus sekolah pun juga harus dibagi ruangan mereka. Karena ruangan mereka itu pada saat mereka sekolah jarak jauh dalam arti mereka sekolah di rumah dan pada saat mereka ada Zoom itu pun juga memang harus dibagi dan itu
sekali lagi tugasnya wanita, tugasnya ibu pada saat itu untuk kembali kreatif, mencari ide bagaimana supaya semua bisa berjalan dengan baik. Makanya di sini saya sebutkan bahwa pada saat masa pandemi wanita tiba-tiba menjadi nahkoda rumah tangga karena memang seperti itu adanya. Kemudian juga di Perancis itu ada yang namanya krisis masker. Jadi tidak ada lagi yang namanya dijual masker, sementara untuk kita keluar belanja, biar bagaimanapun kita harus belanja, harus memakai masker. Dan itulah hebatnya. Wanita yang tadinya tidak bisa masak jadi bisa masak. Wanita yang tadinya tidak bisa jahit, contohnya saya, jahit betul-betul tidak bisa, jahit kancing pun ya ada dulu tuh malah bajunya robek. Tiba-tiba kita jadi memiliki kekuatan untuk bisa menghasilkan suatu karya yaitu masker. Saya pun jadi bisa membuat masker. Dan yang lebih hebatnya lagi, wanita Indonesia di sini banyak sekali yang berpartisipasi untuk membuat masker, bukan hanya untuk pribadi, tapi juga masker yang untuk disumbangkan. Masker yang untuk disumbangkan untuk para perawat, untuk para petugas medis, petugas kesehatan, dan juga mungkin masker untuk mereka yang harus memang berada di luar. Dan itu adalah kehebatannya. Dan saya membuat berita cukup banyak wanita-wanita Muslimah Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam yayasan atau asosiasi untuk membuat masker untuk disumbangkan. Kemudian beban yang ketiga itu adalah sebagai istri, karena bisa dibayangkan dari pagi sampai malam itu kita sudah istilahnya mempunyai tanggung jawab sebagai guru, tadi sebagai juga koki masakan, kemudian juga harus tetap kreatif dalam mengisi waktu bagi anak-anak gitu, dan kemudian juga kita harus tetap sebagai istri, dan itu memang menjadi beban. Dan ternyata berdasarkan yang saya baca di berita-berita, tingkat depresi wanita pada saat pandemi itu cukup tinggi dan cukup besar dibandingkan dengan pria. Tapi yang saya baca ini adalah terakhir semenjak bulan Oktober November, justru wanita yang tadinya yang paling banyak mengalami depresi dan juga stres, justru mereka yang pada akhirnya bisa keluar dengan kekuatan mereka sendiri gitu. Ya mungkin itulah namanya perempuan, mungkin namanya punya multitasking ya, seperti itu istilahnya. Baik, Alfi, terima kasih share-nya. Mungkin kita bisa yang ketiga langsung, Alfi. Bisa yang ketiga, baik. Baik, langsung saja lah. Pandemi membuat wanita semakin kuat dan solidaritas. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa wanita di diaspora di Perancis ini memang mau nggak mau kita harus memilih jalan keluar supaya kita pekerjaan kita juga bisa berlangsung dengan baik, kemudian tugas kita sebagai ibu juga berlangsung dengan baik. Dan alhamdulillah memang mungkin boleh dibilang pandemi itu berkaitan erat dengan yang namanya Zoom seperti sekarang ini. Dan segi baiknya adalah jadi banyak justru wanita-wanita muslimah yang saya lihat itu tiba-tiba menjadi santri Zoom. Gitu. Mereka jadi lebih tertarik sekarang untuk yang namanya bergabung dengan pengajian, bergabung dengan webinar-webinar yang banyak memberikan ilmu, entah itu ilmu masakan, entah ilmu kreatif, entah itu juga ilmu agama. Dan itu yang saya lihat bagi para wanita-wanita di perantauan. Bukan hanya bagi muslimahnya saja, tapi juga bagi wanita Indonesia lainnya. Mereka juga banyak yang istilahnya bergabung dalam webinar-webinar untuk mengisi keseharian mereka. Karena kan memang sekarang kita tidak bisa lagi keluar, walaupun sekarang Prancis sudah tidak lockdown, tetap saja masih banyak beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Kemudian yang saya lihat di sini adalah solidaritas akan sesama nasib wanita yang jadi makin kuat ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tadi juga disinggung dengan adanya pandemi dan lockdown, itu banyak sekali kekerasan terhadap perempuan itu yang meningkat. Dan itu memang benar. Di Perancis pun juga itu memang terjadi. Jadi seperti yang kita ketahui, bahkan penyanyi anggun pun sampai membuat kampanye khusus untuk supaya wanita-wanita yang sudah mengalami kekerasan, ditambah lagi dengan adanya lockdown, kekerasan mereka semakin bertambah ya, dan mereka tidak bisa keluar karena mereka dikurung dalam rumah karena memang sudah kewajiban, dan mereka tidak tahu harus kemana. Tanpa adanya lockdown atau tampaknya pandemi pun mereka sudah mengalami kesulitan, ditambah lagi dengan adanya pandemi dan adanya lockdown, kesulitan mereka boleh dibilang menjadi 3 kali lipat. Ternyata kekerasan juga menjadi meningkat, dan hal ini untungnya cepat diketahui sehingga kampanye-kampanye mengenai anti kekerasan pun juga
Yang saya lihat itu mulai marak, dan salah satunya adalah Anggun juga yang ikut dalam yayasan anti kekerasan wanita itu juga bergabung menyebarkan videonya, mengajak untuk para wanita untuk supaya berani dan juga keluar. Hasilnya seperti apa? Saya sendiri kurang begitu tahu ya hasilnya. Apakah hasilnya memang boleh dibilang ada kenaikan dari misalnya wanita-wanita yang mencoba untuk keluar dari kekerasan tersebut. Tapi yang saya tahu sih memang ada beberapa hasil, yaitu wanita-wanita yang akhirnya berhasil ditolong gitu. Mereka rata-rata mengadukan nasib mereka itu adalah kalau tidak ke yayasan yang tadi dibilang, untuk para wanita Indonesianya mereka akhirnya dibantu oleh para perwakilan. Dan itu yang saya tahu. Jadi para perwakilan Indonesia di Perancis pun juga mereka banyak membantu untuk hal seperti ini. Seperti itu. Baik, Alfi. Kemudian seperti tadi saya bilang juga banyak dilakukan webinar, juga banyak dilakukan Zoom di mana di Perancis oleh para diaspora. Itu juga salah satu mungkin alternatif kita untuk bisa selalu maju, untuk tidak terlalu mengalami stres atau mengalami depresi, mungkin seperti itu. Jadi kalau saya boleh dibilang adalah peran wanita di era pandemi bagi wanita Perancis saat ini, kalau saya melihatnya alhamdulillah wanita-wanita Indonesia di Prancis ini boleh dibilang wanita yang cukup tangguh. Menurut saya seperti itu. Walaupun memang saya banyak mendapatkan kabar mereka juga banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan karena memang mungkin banyak ya wanita Indonesia juga yang bekerja di bidang servis. Tapi untungnya seperti yang saya ketahui bahwa memang orang Indonesia itu terkenal kreatif ya, dimanapun orang Indonesia itu terkenal kreatif. Mereka ternyata setelah mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, mereka tidak putus asa. Mereka langsung banyak yang menjual atau melakukan bisnis mereka melalui online dan ternyata jalan. Entah itu jualan kue, entah itu jualan masker. Salah satunya adalah jualan masker yang memang laris manis. Dan itu memang saya akui bahwa memang kalau saya boleh bilang bahwa wanita Indonesia di masa pandemi di Prancis ini, kalau saya boleh dibilang adalah salah satunya adalah positif seperti itu. Kayaknya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ini mic-nya lagi nyala. Bentar ya, mohon maaf Mbak Dini, saya nggak cara. Hostnya bisa mute. Uni, mohon maaf, mic-nya nyala. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa kalau saya memang melihatnya wanita Indonesia di Perancis itu mungkin lebih banyak positifnya ya, walaupun pasti tidak kemungkinan negatifnya pun juga ada. Tapi yang saya lihat itu yang saya dapatkan itu mereka rata-rata memang bisa keluar dari pandemi itu. Dan saya yakin tahun 2021 itu mungkin tahunnya wanita ya kalau buat saya 2021 itu, karena memang sudah terbukti bahwa ternyata bahkan berdasarkan banyak angket pun wanita ternyata yang pertama mengalami depresi dan juga stres adalah wanita yang lebih besar, tapi di akhir tahun justru wanita yang lebih banyak keluar dibandingkan mungkin dengan pria. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Dini, terima kasih atas. Terima kasih juga Mbak Alfi. Baik Mbak Dini, terima kasih atas ulasannya bagaimana perempuan di Perancis ya, khususnya perempuan yang seperti kita ya di diaspora ya. Saya cuma sekolah di sini saja saat ini. Tapi ya tidak samalah, setidaknya kita punya kegiatannya untuk mengurus anak dan keluarga, bagaimana kita bisa juggling ya antara semuanya ini dengan lockdown ini, apalagi di Perancis ini kan seperti juga di mana-mana untuk saat ini angka orang yang terjangkit oleh COVID mulai naik ya, dan kita nggak tahu bagaimana pada akhirnya seperti yang kita pernah bicarakan mungkin ya selama ini atas kekhawatiran kita dengan COVID ini, apakah kita
ada yang tentang new normal itu ya, berarti kita punya shifting atau shifting cara berpikir ya, mungkin itu ya. Dan kita seperti yang kemarin ada pengajian yang kemarin sama PCIM UK tentang bagaimana kita bisa melihat ini secara positif walaupun memang banyak dampaknya yang negatif dari semua ini. Dan itulah ketahanan ya, bagaimana kita bertahan. Dan Mbak Dini tadi kita mengajak kita bagaimana kebutuhan kita bersosialisasi ya. Indonesia sama Perancis orangnya sangat sosial ya Mbak Dini ya. Kita tuh kemana-mana itu kalau ngobrol itu bilangnya untuk pamitan aja harusnya cuma 2 menit aja, kita bisa 30 menit ya Mbak Dini ya. Betul. Apalagi kalau ngobrol kelihatannya kalau orang Perancis itu nggak, dia diem, tapi kalau diajak ngomong langsung meluber kemana-mana gitu langsung. Cocok dengan orang Indonesia. Iya, sama seperti Indonesia. Terus setelah itu kita kemarin pernah ya itu ya, gerakan menjahit masker bareng-bareng. Saya juga sempat itu ya, kalau kita kan karena kainnya kurang ya, jadi kemarin itu dari rumah sakit kita dikasih kain, terus setelah itu dikasih polanya. Kita punya pola standar ya waktu itu ya Mbak Dini. Terus setelah itu bagaimana kita akhirnya menjadi santri Zoom ya. Kita dulunya kita nggak kenal Zoom seperti itu, tapi akhirnya kita kenal Zoom itu, kita akhirnya lebih merasa dekat dengan Indonesia juga, atau kemana aja kita bisa pergi itu kita bisa mengikuti yang dulunya cuman paling lewat YouTube ya. Terus sekarang kita bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar seperti kita yang diaspora ini. Terus setelah itu Mbak Dini juga bilang bahwa seperti yang Mbak Imun khawatirkan dan kita khawatirkan adalah KDRT jumlahnya juga semakin banyak. Sebelum yang saya ketahui ya, KDRT di Perancis sebelum jumlah KDRT di Perancis sebelum COVID saja sudah di angka 49-an ya persen di Perancis. Makanya itu ada kampanye-nya tentang bagaimana kita ingin menekan angka itu ya di Perancis. Dan ternyata sekarang dengan COVID sepertinya lebih banyak lagi dan banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, bahkan sampai ada yang menghilangkan nyawa ya seperti itu. Terus setelah itu bagaimana seperti Mbak Dini bilang, tahun 2021 ini adalah semoga ya kita ingin adalah tahun perempuan ya Mbak Dini ya. Karena kita sudah melewati segitu banyaknya ya, karena kita itu adalah di paling bawah ya, kayak kalau kita melihat piramida hierarkis dominasi ya, di mana itu ada lelaki, ada warna, ada setelah itu ada agama dan macam-macam, kita nggak tahu ya seperti itu, tapi kita di bawah terus, kita seperti penyangganya terus. Kalau suami kelihatan PHK gitu ya, kita yang kena. Terus setelah itu kalau anak-anak nggak ini, kita yang kena. Dan lantas kita harus bagaimana? Kita tidak punya pilihan, tetapi harus menjadi perempuan yang teguh. Dan ini tentang perempuan yang tangguh ini adalah kita akan ke pembicara kita yang terakhir ya, sama Mbak Diah Puspitar ini. Mohon maaf ya Mbak Diah. Beliau adalah ketua umum pimpinan pusat Nasyatul Aisyah 2016-2020. Beliau ada salah satu tugas yang beliau emban adalah kesetaraan gender, dan bagaimana ya dalam di Muhammadiyah ini bagaimana sebagai organisasi terbesar ya bahkan di dunia ya, organisasi perempuan terbesar di dunia, bagaimana kita bisa peran ormas yang bagaimana bisa membantu perempuan-perempuan yang kita masih menghadapi COVID ini, pandemi ini dan new normal ini, dan bagaimana peran ormas perempuan ini sangat penting untuk menyemangati satu sama lain. Dan beliau tentu Mbak Diah itu udah terkenal di mana-mana, beliau di surat kabar, di media, dan beliau semoga beliau hari ini bisa sehat ya Mbak Diah ya. Mohon maaf ya dari pagi sudah ini ya
sudah memberi pengajian, terus sekarang inilah contoh perempuan yang tangguh di era pandemi ini. Saya waktu dan tempatnya ya, tempat di Zoom-nya saya persilahkan Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia. Oke, matur nuwun Mbak Leti. Ini mohon maaf, saya minta tolong sekali untuk di sesi terakhir karena tadi harus pengecekan kesehatan dulu. Dan semoga semua yang hadir di forum ini diberikan kesehatan dan kita bisa melalui pandemi ini dengan baik begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mbak Leti yang saya hormati dan Ketua PCIM Perancis Mbak Deni. Ini kalau sudah masuk ke PCIM Perancis itu berarti sudah masuk ke komunitas PCIM yang banyak sekali membicarakan tentang perempuan dan justru penggeraknya juga perempuan. Ketua PCIM-nya perempuan, wakil ketuanya juga perempuan, Mbak Leti nih ya, wakil ketuanya. Saya pembantu saja. Malah sekretarisnya laki-laki, ini luar biasa. Jadi satu-satunya PCIM yang mungkin ketuanya perempuan ya hanya di PCIM Perancis. Yang saya hormati pula di sini, saya ingin menyapa Mbak Leti, ketua-ketua PBNA yang bergabung. Ada dari Indonesia Timur banyak, Mbak Leti, dari Sulawesi Selatan, Mbak Susi Lawati, ada Kak Nova Helina dari Sulawesi Tengah, kemudian ada Mbak Isnania Hafizoni dari Sumatera Selatan, dan ada Mbak Winda juga dari PPNA dan beberapa teman-teman yang mohon maaf saya belum bisa menyapa, serta ini sepertinya sesepuh PCIM Perancis ya Mas Andar, sesepuh dan juga beberapa PCIM yang turut hadir juga. Ya, Mbak Dia. Ya, Mas Andar. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat, silakan. Nggih, Mas. Baik, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan Mbak Imun dan juga pembicara yang kedua Mbak Dini. Salam kenal ya Mbak Dini dan kalau Mbak Imun ya sudah sangat akrab saya. Nah, saya hanya ingin menambahkan Mbak, kenapa saya ingin mengangkat tentang peran ormas. Karena organisasi masyarakat ini kalau di Indonesia ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun berkontribusi untuk membangun negara. Dari mulai pra-kemerdekaan, ketika kemerdekaan hingga sampai saat ini reformasi. Salah satunya Muhammadiyah sebagai ormas Islam tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Saya katakan tertua dan masih bertahan karena ada Syarikat Islam juga. Syarikat Islam juga pra-kemerdekaan, tapi sampai hari ini sudah tidak ada kabarnya. Tetapi kalau Muhammadiyah sampai hari ini justru semakin berkembang, bahkan juga di mancanegara. Itu artinya memang Muhammadiyah sudah tidak bisa diragukan lagi, begitu kata Mbak Leti tadi. Nah, kemudian kenapa saya juga ingin mengeneralisasi Mbak Leti, saya ingin sedikit menyampaikan pesan dari teman-teman Kristen, Katolik, organisasi perempuan mereka, Kristen Katolik, kemudian juga Puan Hayati, penghayat kepercayaan, ada Hindu dan Buddha, serta Konghucu, bahwa mereka pun sebagai perempuan juga memiliki kontribusi juga dalam masa pandemi ini. Nah, tentu saja nanti saya juga akan menyampaikan bagaimana yang sudah dilakukan NA. Ngomong gitu. Coba ngomongnya turun. Mohon maaf saya. Mohon maaf ini Mbak Kusnul mic-nya di. Mbak, ini saya belum bisa share materi. Oh, Mas Fakri. Mas Fakri, ini ingin share. Nah, terima kasih Mas Fakri. Dan Mbak Husnul mohon ini di mute. Terima kasih. Satu pertanyaan di awal, pandemi COVID-19 ini apakah mengancam kehidupan beragama? Ini kan yang dalam benak sebagai umat beragama di dunia, bahwa pandemi COVID ini nanti akan mempengaruhi proses ibadah. Dan itu
juga menjadi pertanyaan warga Persyarikatan Muhammadiyah juga. Bagaimana nanti sholat Jumat, kemudian bagaimana nanti sholat Idul Fitri sampai Idul Adha dan lain sebagainya. Dan ternyata kita melalui dengan baik-baik saja. Dan tentunya tidak hanya Islam, ya, tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya Nahdlatul Ulama, tidak hanya yang lainnya, tetapi juga mereka teman-teman kita yang Kristen, Katolik pun juga merayakan besok waktu Natal pun juga mungkin akan merayakan bagaimana membagi tugas antara kerjaan, kemudian rumah tangga dan aktivitas di pabrik, organisasi yang kemudian harus berpindah di satu sudut rumah di ruang kerja kita barangkali, dan itu jelas menjadikan si perempuan ini tambah bebannya begitu. Belum dengan ancaman sosial, ancaman kesehatan, ya, hamil, menyusui, ibu dengan anak balita, ini itu harus menjadi perhatian. Maaf, saya mencantumkan satu lagi, Mbak. Jadi, perempuan dengan kondisi difabel, perempuan difabel itu juga harus menjadi kelompok rentan yang Mbak ini sebutkan, dan harus diperhatikan. Nah, kalau secara umum ormas keagamaan perempuan itu kan fungsinya ada 3. Pertama, kemudian yang kedua adalah keumatan, dan yang ketiga adalah fungsi kebangsaan. Kalau internal ini tentunya karena perempuan beraktivitas kan dalam rangka meningkatkan kapasitas, ya, potensi, kapasitas dan profesionalisme. Jadi anggap saja itu adalah internal. Kemudian umat karena perempuan juga punya kewajiban yang sama dengan laki-laki. Muhammadiyah pun juga demikian, menjadikan perempuan adalah bukan sosok sebagai pendamping dalam menyampaikan. Jangan sampai urusan dapur, sumur dan kasur menghambat perempuan untuk memikirkan umat atau berdakwah. Itu Dahlan menyampaikan ketika tahun 1920-an. Jauh sekali sebelum kemerdekaan. Itu artinya apabila sampai hari ini kita sebagai warga Muhammadiyah kemudian masih mempersoalkan urusan dapur, sumur, kasur itu, berarti kita harus belajar lagi apa yang menjadi pemikiran dari seorang Kiai Dahlan. Ada yang mengatakan, kalau Prof. Alim menyampaikan, ya Kiai Dahlan ini sangat feminis. Ya, untuk saat itu sangat feminis sekali. Beliau memberikan contoh sendiri istrinya, anak-anaknya yang perempuan untuk diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kemudian untuk bangsa, ya, peran dalam kebangsaan. Ya tentunya organisasi masyarakat, ormas, kalau kita melihat di Indonesia ini kan posisinya ya kadang bisa menjadi partner, tapi kadang juga bisa memukul pemerintah. Jadi intinya memang memiliki posisi yang cukup diperhitungkan. Nah, untuk itu, maka kondisi peran kebangsaan, organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah itu, diperhitungkan betul-betul di kancah pemerintahan Indonesia. Nah, kemudian saya membagi struktur dalam organisasi masyarakat keagamaan ini ada 3. Itu juga terjadi di Muhammadiyah, itu juga terjadi di semua organisasi masyarakat, termasuk Nahdlatul Aisyah. Ada tokoh agama, ada tokohnya, yang tokoh ini biasanya sudah, saya tidak mengatakan alumni ya, tetapi sudah pernah menjabat, kemudian lebih pada posisi penasehat. Ya, kalau tokoh agama di Muhammadiyah kita tahu ada Buya. Buya pernah menjadi ketua umum. Kemudian juga ada Pak Amin Rais. Itu juga bagaimanapun pernah jadi ketua umum walaupun baru setengah periode. Terus ada Pak Din Samsudin. Ya, itu juga disebut tokoh agama karena pernah menjadi pimpinan. Kemudian pimpinan atau pengurus, itu saya menyebutnya pengurus karena kawan-kawan di Nahdlatul Ulama lebih akrab dengan istilah pengurus begitu. Kalau pimpinan itu identiknya Muhammadiyah pasti. Nah, pimpinan atau pengurus ini ya mereka yang masih berada di struktural. Dan kemudian anggota. Ya, anggota ini tidak berada di struktural, tapi memiliki, kalau di Muhammadiyah memiliki KTM lah istilahnya begitu, NBM. Terus kemudian ya mengikuti kajian-kajian Muhammadiyah itu sebut saja sebagai anggota. Masing-masing memiliki peran dalam menjalankan ormas. Tidak mungkin
ormas tanpa ketiga hal itu. Nah, kalau dalam masa pandemi, ini ketiga struktur tadi itu juga memiliki perannya masing-masing. Tokoh agama ini sebagai motivator, peredam kekalutan umat, misalnya gimana nanti sholat Jumat, bagaimana sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Kemudian komunikator atau corong informasi pandemi, karena bagaimanapun juga tokoh agama itu di Indonesia masih dianut sekali, Mbak Leti. Masih sangat menjadi idol itu tadi, atau figur tauladan. Ya sampai ya tidak hanya apa yang disampaikan, tapi bahkan tindak tanduk ataupun yang dilakukan oleh tokoh agama itu menjadi istilahnya di masyarakat umum. Nah, kemudian pimpinan atau pengurus agama, ormas agama, ini harusnya peran mereka adalah membuat program kegiatan, yaitu penting sama pandemi. Kemudian membuat panduan ibadah. Nah, ini menjadi menarik, Mbak Leti, saya ingin sampaikan, karena teman-teman Kristen Katolik ternyata mereka yang berada di PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kemudian di Permabudi, Persatuan Masyarakat Buddhis Indonesia, dan lain sebagainya, itu juga memiliki panduan ibadah selama pandemi. Ya, bagaimana mereka melakukan kebaktian di rumah, kemudian bagaimana mereka juga melakukan ibadah harian ya, kalau yang Buddha di rumah dan lain sebagainya. Seperti halnya kita di Muhammadiyah, ya, kita umat Muslim juga ada panduan ibadah. Kemudian mengajak berbagai stakeholder bergabung dalam kegiatan penanganan COVID dan menjadikan tempat ibadah sebagai mercusuar pencegahan. Harusnya kita memberikan apresiasi. Mestinya pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa pada organisasi keagamaan di Indonesia, karena selama ini mereka menjadi mercusuar pencegahan COVID dengan cara membuat panduan ibadah selama pandemi dari rumah. Itu luar biasa. Nah, kemudian anggota ormas, apa yang dilakukan? Menjadi relawan, menjalankan program, dan yang penting mereka adalah garda terdepan. Nah, ini sedikit karena tanggung jawab saya sebagai Ketua NA ya, Mbak. Jadi saya harus menyampaikan kiprah Nahdlatul Aisyah di masa pandemi ini dibagi 3. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini banyak. Kita melakukan sosialisasi, ya, baik dengan media sosial, dengan Zoom dan lain sebagainya, kuliah WhatsApp dan masih banyak lagi. Kemudian penanganan ini kalau memang ada yang menjadi pasien COVID, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kemudian ketika anggota keluarganya menjadi pasien COVID, apa yang harus dilakukan? Itu juga kami dampingi. Dan yang terakhir ada rehabilitasi pasca COVID. Apabila ada kader Nahdlatul Aisyah yang ternyata sebagai penyintas COVID, apa yang harus dilakukan? Itu juga sudah kita rencanakan. Tentunya program ini juga umum, Mbak Leti, tidak hanya di pimpinan pusat, tetapi juga dilakukan oleh teman-teman di pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan sampai pimpinan ranting. Oke, ini titik fokus Nahdlatul Aisyah pada masa pandemi. Ada 3 aspek, walaupun sebenarnya banyak aspek, Mbak, tapi mungkin karena kondisi pandemi ini banyak sekali dampaknya pada 3 aspek, sosial, pendidikan, ekonomi. Sosial ya tadi disebutkan ada KDRT, angka perceraian tinggi, pelecehan seksual, perkawinan anak, Mbak. Jadi karena banyak di rumah, pembelajaran di rumah, anak-anak itu ada yang pacaran, anak SMP, terus akhirnya dinikahkan. Di Bulukumba masih ada, Mbak. Dan ini ada ketua PWNA-nya, PWNA Sulawesi Selatan, itu sampai akhirnya ya kami mengadvokasi juga atau mendampingi bagaimana agar perkawinan dini atau perkawinan anak ini juga tidak menjadi satu-satunya solusi untuk menghukum. Begitu. Dan kalau bisa ya dikurangi. Kemudian akses kesehatan yang setara. Kenapa saya mengatakan setara, Mbak Leti? Karena di beberapa daerah masih ada yang mungkin mengutamakan laki-laki terlebih dahulu. Dan yang perempuan di rumah saja, Bu. Nah, itu saya mendengar sendiri ada kawan yang pasien COVID, kemudian
kayak satu keluarga, karena ya kalau ibu nanti anaknya bagaimana, dia di rumah saja Bu, begitu itu ada. Kemudian kebebasan berpendapat, ya kemarin Omnibus Law itu kita juga banyak sekali menyoroti hal tersebut, dan kemiskinan. Nah ini yang tidak terlupakan, dan tadi juga disinggung oleh Mbak Imun, kemiskinan selama pandemi ini cukup meningkat. Kemudian pendidikan, akses pendidikan tanpa bias gender. Jadi di beberapa daerah 3T itu masih banyak yang kemudian memberikan akses lebih kepada peserta didik yang laki-laki. Yang perempuan sudah nanti ngerjakan di rumah saja. Itu ada yang seperti itu. Kemudian parenting di rumah, ya tentu saja. Kemudian jaminan kesehatan bagi pendidik khusus, ini saya tekankan di sini. Kemarin Majelis Dikdasmen sedang menyusun SOP untuk pembelajaran ketika nanti bulan Januari, karena Pak Mas Menteri sudah woro-woro kalau Januari nanti kita pembelajarannya bisa offline. Nah, saya menyampaikan juga atas masukan teman-teman Nahdlatul Aisyah, kalau ada guru yang hamil atau menyusui, mohon diberikan kelonggaran waktu atau pemotongan waktu, tidak sama dengan mereka yang tidak hamil dan tidak menyusui. Kenapa? Karena hamil dan menyusui juga rentan. Kalau yang menyusui rentan untuk menularkan anaknya, yang hamil pun juga demikian. Beberapa jurnal juga mengatakan sangat rentan, sehingga ini harus menjadi perhatian, dan Muhammadiyah menjadi contoh dalam kondisi ini. Kemudian putus sekolah. Angka putus sekolah itu sangat tinggi sekali, Mbak Leti, ketika pandemi ini, terutama pada bulan Juni, Juli kemarin. Karena banyak orang tua yang tidak mendapatkan akses informasi yang utuh, sehingga mengalami kebingungan dan anaknya tidak melanjutkan pendidikan. Nah, yang terakhir ekonomi tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Mbak Imun, perempuan korban PHK. Nah, ketahanan pangan keluarga saya ingin menyinggung ini karena teman-teman Nahdlatul Aisyah pun mereka membuka warung gratis sayuran, Mbak. Itu ada di Sukoharjo. Ini tadi saya cari, di PDNA Solo. Saya cari kok ternyata mungkin scrollnya harus banyak begitu, jadi tidak bisa saya tayangkan. Mereka ini membuka bukan warung secara umum, jadi cuma beberapa sudut di kampung, kemudian tulisannya Nahdlatul Aisyah, di situ ada cantelan sayur macam-macam, itu disediakan pada siapa saja boleh mengambil, gitu. Itu namanya warung warung makanan, warung sayuran atau apa, tapi gratis. Nah, dan juga beberapa teman-teman yang menanam. Jadi kami pernah waktu Milad Nahdlatul Aisyah itu membuat lomba ketahanan pangan, ya, lomba geliat Nahdlatul Aisyah di masa pandemi. Jadi mereka ada yang gerakan ketahanan pangan, Mbak. Itu ada juga yang mengirimkan di daerah Lamongan, ada tanah kosong, dan itu dipakai untuk menanam sayuran teman-teman cabang Nahdlatul Aisyah Paciran, Lamongan. Kemudian yang di Kebumen itu Lombok, Mbak, dan itu sudah panen. Di Temanggung itu jahe, juga sudah panen. Dan ya mohon maaf saya belum bisa menampilkan. Nah, perubahan kegiatan seperti apa? Ya daring. Jadi tetap mau kajian juga tetap bisa berjalan, pelatihan pun juga tetap bisa berjalan. Yang kami lakukan kemarin, BIMTEK itu sampai 3 hari berturut-turut. 5 hari, maaf Mbak, malah 5 hari. Berturut-turut dari pagi sampai sore. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya hanya kondisi saja, tetapi inti materi dan lain sebagainya semua tetap sama. Nah, terus terakhir, tetap masa pandemi ini saya menyampaikan teman-teman Nahdlatul Aisyah, jangan jadikan penghalang, tetapi kita harus lebih inovatif dan kreatif. Ya, kita bisa memanfaatkan media sosial dan masih banyak lagi. Ini yang tadi disinggung Mbak Imun tentang keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah. Ini adalah branding program kami. Karena apa? Karena keluarga usia pernikahan muda ini memang rentan perceraian. Dan kemudian saat pandemi ini pas sekali karena
keluarga ini menjadi elemen penting dalam pelindungan dampak COVID, baik di dampak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi 10 pilar keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah ada kokoh akidah, sehat jasmani, kemandirian, keadilan, ini dalam rumah tangga ya, misi perdamaian. Jadi rumah tangga itu juga harus punya misi perdamaian untuk menghindari kekerasan secara otomatis, kemudian demokrasi, anti kekerasan, kesetaraan akses, bapak, ibu, tanggung jawabnya sama, mendidik anak. Mendidik anak bukan tanggung jawab ibu saja, tapi ayah, ibu itu tanggung jawabnya sama. Yang mencuci piring tidak hanya ibu, tetapi bapak, ibu harus punya, dan seluruh anggota keluarga harus punya kesepakatan. Mengerjakan apa begitu. Ramah lingkungan dan tanggap bencana. Nah ini poin yang terakhir. Itu saja Mbak Leti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, matur nuwun, dan silahkan kalau ada tanya jawab. Albiru manitaqos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Dia yang saya hormati. Alhamdulillah ya, ini tadi kita dibawa sama Mbak Dia tentang banyak hal juga ya, bagaimana tentang banyak sekali sebenarnya peran-peranan Nahdlatul Aisyah di dalam ormas di Indonesia, bagaimana dalam COVID ini ya, karena di Perancis ini ya kita mungkin sedikit beda kasusnya ya begitu ya, dan kita dibawa tadi kepada peran yang cukup signifikan, bagaimana itu tadi yang kita bicara, yang Mbak Dia bicarakan tentang tiga apa tadi ya, yang saya catatannya banyak Mbak. Jadi mohon maaf. Tentang peran ormas yang artinya ada juga yang itu motivator tadi, yang komunikator, figur teladan itu tadi, yang itu yang penting bahwa di Indonesia itu masih kita mendengarkan beliau-beliau ini seperti yang Mbak Dia bilang, Buya Syafi'i, Pak Din Samsudin, dan yang ini yang di Muhammadiyah saja ya, belum kita yang hitung yang di NU juga gitu, dan juga bagaimana peran NA juga Nahdlatul Aisyah di dalam pemberdayaan perempuan dalam di garda depan begitu, dan ternyata juga titik fokusnya itu kita sebagai perempuan, ormas perempuan seperti Mbak Dia bilang itu, bahwa kita banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan semua contoh-contoh seperti yang dilakukan tentang dari Lamongan, dari Kebumen, dari itu yang tentang tanah kosong untuk bersama-sama untuk ketahanan pangan. Terus setelah itu ada yang dilakukan tentang lomba geliat Nahdlatul Aisyah di masa pandemi ini, bagaimana untuk mengencourage ya, untuk mendorong perempuan-perempuan lainnya jangan putus asa, tapi inilah kesempatan untuk perempuan untuk maju di garda depan begitu ya, dengan walaupun tadi Mbak Dia bilang kita tuh dapat triple burden, bukan cuma double burden aja, karena hal-hal yang publik sebenarnya kita langsung pindahkan kepada dalam domestic sphere, di dalam domestik rumah tangga itu, dan siapa yang di situ, artinya perempuan juga seperti itu. Dan ketahanan pangan yang kita dulu sangat mungkin rada nggak memikirkan satu sama lain, kita akhirnya gotong royong lagi, karena Indonesia memang ya juga Perancis juga kita punya spiritnya gotong royong tadi, warung gratis di Sukoharjo, setelah itu siapa aja bisa mengambil, kita berjalan atas kejujuran, saling gotong royong di situ. Kita punya prasangka baik untuk kita semua keluar dari pandemi ini. Kita entah tidak tahu kapan kita keluar ini, tapi ya ini new normalnya kita lah, seperti itu. Terus setelah itu Mbak Dia juga bilang bahwa ini keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah itu penting. Itu ada 10 pilar yang penting itu tadi, yang jika kita jalankan dengan baik dalam situasi atau kondisi apapun, pandemi, non pandemi atau bagaimanapun, kalau kita kokoh dalam pilar ini, insya Allah kita bisa keluar dengan sukses lah atas izin Allah begitu. Terima kasih atas ulasannya yang sangat
banyak, saya itu langsung mikir, wah bagaimana ya PCIM lainnya kita bisa mungkin bekerja sama dengan ENA walaupun dari luar negeri, di kita sebagai diaspora juga, kita kan juga di sini yang punya keluarga juga, terus bagaimana kita mungkin bisa bridging atau bagaimana kita bisa apa ya ikut berpartisipasi dan saling sharing juga, kita juga mendapatkan informasi banyak atas apa ya apa yang dilakukan dari Nasyatul Aisyah itu. Terima kasih sekali Mbak Dini. Dan inilah yang terakhir mungkin dari para sahabat-sahabat yang di Zoom ini, ada yang mempunyai pertanyaan atau mungkin opini atau ingin sharing aja bagaimana dengan proses tentang menghadapi COVID ini, saya silahkan untuk yang ingin bertanya, mungkin atau ingin sharing seperti bagaimana di tempat lain seperti tadi yang di Turki, tapi kayaknya Mas Rama, Mas Jelangnya sudah nggak ada ya. Terus mungkin atau Mas Ulum bagaimana, beliau adalah ketua PCIM UK, Mas Ulum ya. Mas Ulum juga, atau Uni Deni mungkin bagaimana menghadapi COVID di Paris, karena saya di daerah terpencil ya, saya di sini saya cuma 70.000 manusia, dan juga tadi Mbak Dia bilang tentang bagaimana difabel itu penting, kita bagaimana itu yang sangat terlupakan di sini. Ternyata yang kalau di daerah saya yang terjangkit itu banyak orang-orang yang lansia, dan dari tempat-tempat panti jompo itulah banyak kan kita yang tertular karena orang keluar masuk panti jompo dan kita tertular dari daerah situ. Dan saya juga sempat kemarin mendapatkan COVID, tapi alhamdulillah saya sehat saja keluar. Tapi memang bagi teman-teman kita yang dalam situasi itu memang sangat mencemaskan ketika itu, dan semoga keluarga kita semua pada sehat semua dan jaga staminanya ya Mbak Dia ya. Mbak Dia juga sangat capek. Ini juga Mbak Imun juga kemarin bolak-balik dari Papua ke sini belum selesai. Ini masih kesehatannya yang harus dijaga begitu. Mungkin ada pertanyaan? Saya tunggu, atau 2-3 pertanyaan. Ya, Mas Anupal, silakan. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Saya ingin sedikit bertanya tentang segmentasi gender, perhatian gender di dunia. Karena di sini ada dua lingkup yang sangat berbeda. Misalnya di Prancis itu masyarakatnya sangat homogen dari wilayah utara hingga selatan itu. Sedangkan kan kita di Indonesia masyarakatnya sangat heterogen dan tidak tersentral. Maksudnya setiap budaya itu mempunyai ciri khas khusus dan ciri khas khusus. Jadi untuk menerapkan homogenitas kesetaraan gender itu masih sangat signifikan terjadi di Indonesia khususnya. Kalau di kota besar contohnya, kita coba bandingkan kota besar seperti Jakarta atau di Surabaya misalnya, itu akan sangat berbeda dibandingkan dengan seperti daerah saya misalnya, daerah pelosok di Sumatera itu sangat berbeda itu. Jadi pertanyaan saya kepada pemateri di Prancis atau di Indonesia, bagaimana gambaran masalah gender ini di Indonesia dalam hal masalah heterogenitas atau terpencil-pencil tadi itu, dan untuk di Prancis karena homogen, bagaimana pengalamannya khususnya atau regulator menyikapi hal itu, sehingga saya rasa di Prancis itu lebih oke masalah gender itu dibandingkan di Indonesia. Sekian Mbak Leti. Terima kasih Mas Anupal.
Saya persilakan mungkin Mbak Dia, Mbak Imun, atau Mbak Dini duluan. Mbak Dia, monggo, Mbak Dia. Saya menjawab perspektif Islam dulu ya, Mas. Karena di sini sebagai perwakilan ormas begitu. Jadi kalau di Indonesia ini persoalan gender mau tidak mau memang masih menjadi masih menjadi hal yang belum tuntas ya, saya katakan demikian. Di Muhammadiyah saja sebagai contoh organisasi paling berkemajuan ya, organisasi Islam berkemajuan. Itu saja masih ada yang terkadang berpikiran bahwa pemimpin perempuan ini belum bisa diterima. Kenapa ini saya sharing ketika pilkada kemarin ya. Pilkada kemarin ada salah satu kader Nahdlatul Aisyah yang maju menjadi calon wali kota, kemudian malah didistorsi oleh beberapa warga Muhammadiyah sendiri. Ya karena dia sebagai perempuan begitu. Dan ketika bercerita kepada saya juga wah ini di Muhammadiyah kok masih ada, sementara almarhum Buya Yunahar Ilyas itu sendiri kan sudah membuat argumentasi dan kemudian penelitian yang sangat paripurna di disertasi beliau bagaimana perspektif gender dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita sendiri di Muhammadiyah juga masih ada yang seolah-olah mengesampingkan perempuan ya, walaupun tidak semua. Kalau di Muhammadiyah saya yakin sudah agak lebih baik, tetapi mau tidak mau ini masih menjadi persoalan. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah teman-teman PCIM Perancis yang membuka stigma bahwa ketua PCIM itu harus laki-laki. Dan ya hari ini sebenarnya nggak hari ini, Mbak Lady, beberapa waktu yang lalu sebenarnya, wah ini kalau diskusi tentang perempuan bagusnya memang PCIM Perancis karena sangat terbuka dan artinya ini sebenarnya bisa menjadi sebuah awal yang bagus dan juga menjadi wacana yang menarik apabila nanti teman-teman di Muhammadiyah, warga Muhammadiyah di PCIM ataupun bahkan di PCM, PDM ini juga bisa mengikuti atau bukan mengikuti ya, kalau mengikuti ketua PDM-nya perempuan masih ramai itu nanti. Nanti juga ketua PCA-nya nanti laki-laki juga ramai. Ya artinya maksudnya pada kondisi satu hal perempuan dan laki-laki juga harus diakomodir ya pada kondisi yang sama. Kemudian bagaimana yang harus dilakukan? Peran organisasi masyarakat itu sangat besar dalam menyadarkan kesetaraan gender, Mas. Jadi kalau kemudian saya mengatakan bahwa Indonesia ini apa-apa yang berbau agama itu laris. Apa-apa yang membawa istilah agama itu pasti akan trending. Entah itu yang baik atau yang buruk, itu kalau yang namanya agama itu bahan untuk membicarakannya saja empuk begitu. Nah, apalagi kemudian kalau kita membicarakan satu hal yang sifatnya masih debatable seperti gender itu. Tahun 2000 itu gender ditolak mentah-mentah, sangat ditolak mentah-mentah oleh organisasi Islam. Kenapa organisasi Islam tidak hanya Muhammadiyah ya? Karena apa? Karena istilah itu kan dari Barat gitu istilahnya, sekuler dan lain sebagainya, liberal dan lain sebagainya, tanpa memaknai betul apa itu gender. Sehingga di Muhammadiyah prosesnya juga butuh waktu yang panjang. Bahkan mungkin pada lupa bahwa di Muhammadiyah itu kesetaraan gender sudah ada sejak dari dulu gitu loh. Nah, sehingga ini kan menjadi PR untuk seluruh organisasi ormas perempuan bahwa gender ini harus selesai dan tuntas. Itu pertama. Kedua, kalau tugasnya hanya ormas saja itu tidak selesai. Tapi ormas juga sebagai partnernya pemerintah, harus bersama pemerintah. Dan yang ketiga adalah masyarakat secara umum.
masyarakat secara umum ini beragam karena Indonesia ini kan terdiri dari 300 suku bangsa loh, 17.000 pulau, ada 2.000 atau 1.000 bahasa ibu. Nah itu kan beragam sekali dan itu harus kita rangkul semua, harus kita rangkul. Kemudian kita juga harus dengan seksama menjelaskan atau telaten gitu ya, menjelaskan apa itu gender dan bagaimana prosesnya. Itu mungkin Mas Zanupal bisa nanti narasumber yang lain untuk menambahkan. Matur nuwun. Nuwun Mbak, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Dia. Mbak Imun, monggo saya persilahkan. Oh ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Ya, saya coba menambahkan juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Diah ya. Mungkin saya tadi menangkapnya dari apa yang ingin didiskusikan tadi tentang keberagaman, heterogenitas dan homogenitas gitu ya, terkait yang ada di Perancis mungkin dilihat lebih homogen, walaupun mungkin dengan adanya banyak orang datang ke Perancis mungkin bisa jadi heterogen juga gitu ya di Perancis nantinya gitu, tentang relasi laki-laki dan perempuan. Di Indonesia apalagi. Nah, kalau kita melihat tadi ada beberapa faktor kalau di Indonesia itu yang menyebabkan relasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian peran yang dilekatkan antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya itu yang bisa beragam gitu. Yang pertama adalah tadi itu yang disampaikan dia adalah tentang agama ya. Agama ini bukan agama Al-Qur'annya itu yang beragam, tapi kalau Islam ya, tapi tafsirnya yang beragam. Kemudian nggak hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain gitu ya, itu juga punya penafsiran terhadap posisi perempuan dan laki-laki itu yang sangat beragam gitu. Nah misalnya cara berjilbab aja, bagaimana orang menempatkan perempuan berjilbab gitu ya di dalam komunitas Islam itu pun berbeda. NU punya model sendiri, Muhammadiyah punya model sendiri, kemudian HTI, kemudian yang lainnya punya standar sendiri gitu ya. Bagaimana kemudian menempatkan laki-laki dan perempuan di dalam rumah itu juga berbeda. Dan juga tadi yang disinggung oleh dia adalah soal politik. Nah sebetulnya kalau Muhammadiyah sendiri itu di Adabul Mar'ah fil Islam, Muhammadiyah yang sudah sejak tahun 1980-an itu ya, itu sebetulnya sudah jelas itu posisi Muhammadiyah itu tegas ya, bahwa perempuan itu bisa justru penting untuk berpolitik gitu. Bisa terlibat dalam politik ya, tidak haram gitu, dan bisa menjadi kepala negara. Bayangkan pada era 80-an ya, di mana organisasi yang lain gitu, organisasi Islam yang lain masih banyak mengharamkan tentang peran perempuan berpolitik dan menjadi kepala negara. Muhammadiyah sudah tegas loh posisinya di situ. Kita bisa buka Adabul Mar'ah fil Islam ya, bahwa beramal melalui politik itu diperbolehkan bagi perempuan, bahkan menjadi kepala negara. Kita juga bisa melihat bahwa Muhammadiyah punya tafsir-tafsir yang progresif sebetulnya ya, terhadap posisi perempuan. Bahkan Muhammadiyah itu kalau nggak salah adalah salah satu-satunya ormas yang dalam ART-nya itu dan dalam prakteknya itu tidak melarang perempuan untuk jadi ketua ormas gitu loh, ketua umum ormas itu nggak ada larangan di Muhammadiyah, walaupun secara kultur, secara prakteknya emang berat gitu ya, berat karena dulu pernah ada afirmasi kuota perempuan untuk hadir di muktamar, juga prakteknya susah ya di akar rumput itu masih cukup berat gitu. Kemudian juga banyak produk-produk Muhammadiyah seperti misalnya tentang sunat perempuan gitu ya, yang bagi Muhammadiyah itu tidak diperlukan gitu loh sebetulnya. Seharusnya nggak perlu sunat perempuan itu kalau menurut Muhammadiyah, atau malah bahkan mendekati nggak boleh, nggak usah karena mudaratnya lebih banyak. Nah itu tafsir menurut Muhammadiyah, belum tafsir-tafsir yang lain. Jadi keberagaman itu ada pertama karena tafsir agama. Yang kedua adalah karena perbedaan adat dan budaya yang ada dari turun-temurun gitu ya. Misalnya Minang tentunya beda dengan Jawa gitu ya, yang ada yang matrimonial, ada yang matrimonial, ada yang patrimonial, ada yang campuran. Kalau Jawa itu kan campuran ya, laki-laki dan perempuan itu punya budaya keturunan, diturunkan adatnya, bukan turunan adat, sama gitu ya di mata dalam kaitan dengan hak waris dan lain sebagainya, walaupun ada sedikit perbedaan. Sepikul dan apa itu kalau Jawa saya agak lupa. Yang satu dapat sepanggul, yang satu dapat sepikul gitu.
Nah itu juga sebenarnya patriarki sebetulnya itu. Kemudian kalau di Minang hak warisnya pada perempuan. Nah itu juga beda lagi kan. Walaupun kalau untuk relasi sosial terkait dengan peran gender belum tentu juga perempuan tetap akan lebih unggul, nggak juga sih kalau di Minang gitu ya. Kita harus melihat lebih mendalam tentang bagaimana relasinya. Tidak hanya persoalan hak waris ya. Kemudian juga di Papua beda lagi. Kemarin saya habis dari Papua juga curhat dengan para ibu-ibu, mama-mama yang cerita bagaimana KDRT terjadi di Papua karena salah satunya adalah adat ya, adat di mana misalnya orang yang punya kekuasaan adat itu berhak memilih wanita manapun, perempuan manapun untuk dinikahi, dipoligami dan sebagainya itu. Kalau dia anaknya kepala suku, dia boleh menikah dengan memilih anaknya siapa jadi istrinya gitu ya, walaupun jadi istri keberapa. Nah itu salah satu contoh misalnya perbedaan yang sangat heterogen gitu ya kalau di Indonesia karena memang dari adat masing-masing itu memang punya punya cara yang berbeda menempatkan perempuan. Ada juga yang sangat positif misalnya beberapa adat yang punya penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan yang sangat baik gitu ya, misalnya memberikan hak ganti rugi, walaupun kadang-kadang hak ganti rugi itu dimakan sama-sama gitu, cuma ketika perempuannya ditanya apakah dia sudah merasa adil, ya dia merasa adil karena si pelaku sudah minta maaf di depan banyak orang dan dia harus membayar denda adat misalnya gitu ya. Nah itu juga terjadi, walaupun ada juga adat yang kemudian malah mengawinkan korban perkosaan dengan pelaku, itu ada juga yang seperti itu, maksudnya karena keputusan adat. Atau juga yang pernah didampingi LPH Apik itu di NTB misalnya korban perkosaan yang justru diusir dari kampungnya karena dianggap mengotori kampung gitu. Nah, hal seperti itu memang sangat heterogen ya di Indonesia, tapi jangan lupa bahwa kadang-kadang orang Indonesia itu lupa, orang Nusantara ini lupa. Kalau kata Saskia Wirenga, teman kita, Prof. Saskia itu bilang post-traditional amnesia. Jadi sebetulnya kalau orang Indonesia ngomong tuh, misal beberapa orang bilang, itu tuh kan budaya Barat, ngajak perempuan jadi pemimpin, ngajak perempuan progresif loh. Justru pada zaman ketika era Eropa itu perempuan dianggap tidak bisa naik kuda sendiri, tidak bisa melompati anjing pudel, di Indonesia itu para perempuan sudah jadi raja, sudah jadi pemimpin, sudah mimpin negara, sudah mimpin masyarakat, sudah mimpin komunitas. Jangan lupa gitu, bahwa itu bukan budaya Barat, itu tuh sudah ada di Indonesia dari dulu. Makanya kita bisa mengatakan orang Nusantara tuh lupa dengan sejarahnya sendiri gitu. Karena memang pernah terjajah, kemudian pernah ada budaya lain yang masuk yang sangat patriarki yang menyebabkan lupa dengan sejarah bahwa perempuan-perempuan di Indonesia ini dulunya adalah perempuan-perempuan yang sangat tangguh, yang kuat jadi raja, jadi pemimpin gitu ya. Nah, itu dilupakan gitu. Jadi saya tidak setuju kalau misalnya ada sering banyak orang mengatakan itu budaya Barat. Enggak, itu budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang dilupakan gitu. Gitu ya. Nah, terus kemudian faktor terakhir adalah regulasi. Ya, negara itu berperan terhadap ketidaksetaraan gender. Mungkin kita bisa membandingkan era Orde Lama, era Orde Baru dengan era Reformasi. Orde Lama kalau kita bisa melihat atau kita melihat pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan itu kita bisa melihat era Kartini bagaimana gitu ya, susahnya akses sekolah, nggak boleh ngomong di publik gitu ya. Terus kemudian juga kita bisa lihat era Orde Lama yang kemudian bisa ngomong apa saja tentang isu-isu perempuan, isu gender sangat berkembang saat itu. Tapi pertarungannya emang sangat kuat gitu ya saat itu, dan mungkin hampir sama dengan kondisi dengan sekarang. Kemudian Orde Baru itu ada domestifikasi perempuan. Kita masih ingat bagaimana 10 program pokok PKK yang di situ perempuan itu didomestifikasi sekali ya, diarahkan kepada semuanya itu harus menjadi beban perempuan untuk pekerjaan rumah tangga dan double burden kalau waktu itu memang ya. Nah, kalau sekarang memang kata Budia triple burden betul. Kalau saya menyebutkan beban berlipat, karena berlipat tuh nggak cuma triple, ternyata banyak lipatannya, lebih dari triple. Nah, domestifikasi perempuan di era Orde Baru itu sangat kelihatan. Kalau Bapak Ibu datang ke yang peringatan itu di Lubang Buaya di Halim Perdana Kusuma, di situ ada patung yang dibagi dua sisi. Yang sisi pertama Orde Lama itu menggambarkan perempuan itu seolah-olah perempuan yang tidak lembut, dan seterusnya kemudian Orde Baru digambarkan seorang ibu yang membawa bayi. Jadi itu sebetulnya bagian dari ideologisasi ya, ideologisasi menempatkan perempuan itu
di ranah domestik itu di era Orde Baru. Nah, dia boleh ke publik tapi tetap dibebani domestik, itulah yang terjadi gitu. Kemudian di era reformasi itu kemudian terbuka kembali keran untuk pemikiran-pemikiran baru, lahirlah banyak sekali lembaga-lembaga yang di isu-isu lembaga-lembaga negara yang untuk merespon, untuk memperkuat hak asasi manusia, juga undang-undang dan lain sebagainya. Gerakan kesetaraan gender lahir kembali yang begitu sulit untuk berbicara di era Orde Baru, kemudian lebih mudah berbicara. Tapi tantangannya adalah gerakan fundamentalisme yang kemudian juga melawan kesetaraan gender, gitu, yang itu juga kuat kembali. Jadi keterbukaan demokrasi era reformasi itu membuat ada menjadi pisau bermata dua ya, gitu, bagi gerakan kesetaraan gender. Tapi memang itu harusnya bisa saling belajar sih kalau menurut saya ya, untuk membuat sintesa gitu ya dari situasi ini sih menurut saya gitu. Mungkin disitulah posisi kalau sebagai ormas perempuan ada di posisi itu yang membuat sintesa antara berbagai gerakan yang ada itu untuk mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik dan lebih setara gitu. Saya kira itu sih kalau membicarakan tentang keberagaman dan ini ya, kesetaraan gender di Indonesia dan juga situasi yang melingkupinya. Jadi ada 3 faktor tadi itu ya. Ada tafsir agama dan juga kebijakan negara. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Imun atas penjelasannya. Dan yang terakhir Mbak Dine, silahkan saya berikan waktunya. Baik, mungkin saya singkat aja ya. Jadi kalau di Perancis itu tadi dinyatakan mungkin lebih homogen, ya dan tidak juga sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bisa telaah sebenarnya istilahnya gaji ya. Gaji di Indonesia itu sebenarnya gaji laki dan perempuan itu sama. Waktu saya kerja pun juga sama. Gaji laki perempuan itu rata-rata sama. Tapi di Perancis itu sampai saat ini itu masih dibedakan sebenarnya gaji pria dengan gaji wanita. Dan saya sendiri nggak tahu kenapa, tapi memang seperti itu dianggapnya bahwa kebutuhan pria jauh lebih banyak karena dia padahal tidak ada istilah imam ya, di Prancis, tapi dianggap sebagai tulang punggung. Sementara wanita, walaupun untuk kedudukan yang sama, itu gajinya masih tidak bisa disamakan. Di Amerika pun juga sama. Bahkan pekerjaan sebagai artis pun untuk suatu istilahnya peran yang sama, mereka mendapatkan honor yang berbeda, dan itu bukan suatu hal yang aneh lagi. Kemudian mungkin yang dilihat di sini mungkin terlihat lebih wanita dan pria mungkin lebih sama, mungkin dalam keseharian, mungkin dalam istilahnya dalam rumah tangga ya, mungkin memang pria memang sudah biasa. Kalau di Perancis mereka memang dibiasakan untuk mandiri, mereka tidak ada istilah laki-laki nggak boleh pegang sapu, laki-laki nggak boleh masak, laki-laki nggak boleh nangis, mungkin nggak ada istilah seperti itu. Jadi laki-laki sudah mengenal yang namanya dapur, beberes, cuci baju, cuci piring, dan sebagainya. Jadi pada saat mereka menikah, ataupun mereka hidup bersama ya istilahnya, itu sudah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan bersama, dan bukan sesuatu yang aneh lagi. Mungkin itu yang lebih banyak dilihat. Tapi sayangnya memang banyak orang Indonesia yang menikah dengan pria Prancis, tapi ini kebanyakan adalah pria Prancis yang pernah hidup di Indonesia ya. Mereka melihat bagaimana orang Indonesia di Indonesia itu yang wanitanya itu memang melayani. Sehingga ketika mereka berada di Prancis, banyak pria Prancis memang yang lupa kalau sebenarnya mereka tidak seperti itu. Mereka sebenarnya dididik bukan seperti itu. Jadi kebanyakan justru para wanita Indonesia di sini memang yang banyak yang melakukan hal-hal mungkin yang lebih banyak mengenai rumah tangga, dan juga mungkin karena kemauan dari wanita itu sendiri sih sebenarnya yang memang ingin melakukannya gitu. Kalau misalkan saya dengan suami ya kami membagi sama tugas. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa masak, suami yang masak. Kalau misalnya saya nggak bisa setrika, suami yang setrika. Tapi biar bagaimanapun sisi saya perempuan itu memang lebih banyak. Jadi seolah-olah memang saya ingin lebih banyak mengerjakan karena memang suami saya memang lebih banyak kerja di luar, dan saya memang kerjanya juga tidak sepenuh dengan suami. Seperti itu. Nah, mengenai agama yang saya sayangkan di sini aja, mungkin sedikit aja yang saya ingin sampaikan adalah mengenai jilbab, bahwa masih banyak pikiran laki-laki, pria dan juga wanita di sini yang menganggap bahwa kalau kita berhijab itu adalah karena atas dasar perintah dari para suami. Padahal itu sama sekali bukan, dan itu masih sampai sekarang masih tetap kita perjuangkan, bukan hanya bagi muslimah Indonesia juga, tapi bagi muslimah Prancis yang tinggal di sini, untuk membuktikan bahwa
bahwa kita berjilbab, bahwa kita berhijab itu adalah bukan karena paksaan dari para suami, tapi memang karena keinginan. Dan itu sampai sekarang masih belum bisa istilahnya berhasil ya. Nah, sampai saat ini walaupun mungkin ada beberapa yang sudah bisa mengerti, tapi secara global hijab itu masih dianggap sebagai suatu kewajiban yang diwajibkan oleh suami atau kewajiban yang diwajibkan oleh orang tua kepada anaknya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Dini atas ulasannya. Dan kita berada di penghujung acara ini, karena juga di sini asarnya juga cepat banget. Jadi kita cuma ada di 20 menit, nggak ada untuk menunaikan sholat asar. Jadi karena ini juga winter ya, kita ini di musim dingin, pokoknya waktunya tuh antara asar dan zuhur sangat cepat. Dan terima kasih sekali atas para narasumber yang datang, Mbak Dia yang terhormat, Mbak Imun yang terhormat, Mbak Dini yang terhormat, dan para sahabat-sahabat yang berada di sini mendengarkan dan memikir bagaimana untuk membawa spirit sebagai perempuan ini untuk di penghujung tahun 2020 kita bawa ke tahun 2021 ini. Bagaimana dengan kita mendapat sangu lah, dapat banyak yang kita bisa ambil dari hikmahnya dan kita bisa ambil untuk belajar dan setelah itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu. Dan untuk penutupnya saya ingin mengundang Mas Fahri dari PCIM Perancis. Mas Fahri, beliau adalah bendahara kita, jadi kita semoga untuk bisa menutup acara hari ini. Saya persilahkan waktunya Mas Fahri. Ya, Mbak Leti. Ya, silahkan Mas Fahri Khalid. Sebelumnya terima kasih kepada semuanya atas mari kita tutup acara kita ini dengan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma inna nazukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana zalamna anfusana wa inna tafirana lanakunanna min khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mbak Leti. Semoga acara kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fahri. Dan terima kasih Mbak Dia, Mbak Imun, Mbak Dini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangannya. Kita masih belajar, proses belajar. Kita juga ibu-ibu sih sebenarnya. Jadi saya pamit ya, mau asar. Iya, Mbak Dini. Sedikit lagi waktunya soalnya. Iya, saya juga juga. Terima kasih buat semuanya. Buat Mbak Leti. Iya, betul. Belum asar. Iya, terima kasih semuanya. Saya pamit. Terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Leti. Terus siapa Mbak Ketua PCIM, saya lupa namanya. Deni. Oh, Mbak Deni, terima kasih. Keren banget, ketuanya perempuan. Terima kasih, moga aja nanti bisa bersilaturahim lagi. Amin, Allahumma. Amin. Terima kasih untuk para narasumber. Waduh, ini seru banget, ada pitanya, ada mikomosnya. Jalan-jalan kalau Mbak Deni di Paris. Eiffelnya.
Iya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dia. Mohon maaf kalau ada kesalahannya, mohon dukungannya ya bagi kita ya. Kita masih baru Mbak Dia. Nanti mohon ini dukungan bagaimana, untuk jalannya bagaimana. Terus salam buat para sahabat di NA ya Mbak Dia, dan semoga kesehatan Mbak juga staminanya dijaga ya Mbak ya. Sama-sama Mbak, dongo dinongo ya. Nggih, matur suwun sanget. Matur suwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga Mbak Imun, barusan dari Papua, langsung seperti ini. Udah pamit juga ya Mbak Imunnya? Udah. Terus ini siapa lagi? Oh, Uni, udah sholat belum? Halo Mbak Leti, udah. Udah ya? Udah. Mas Andar, ini Mas Andar